Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hani untuk mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 6 MINU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus mempunyai nama asli yaitu Syekh Ja'far Shodiq. Beliau ini lahir sekitar tahun 1400 Masehi atau 808 Hijriah dan wafat tahun 1550 Masehi. Jadi beliau hidupnya cukup panjang, sekitar 150 tahun. Beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Heji. Sunan Ngudung dulunya juga merupakan anggota Wali Songo pada awal-awalnya ya. Dan beliau ini merupakan panglima perang Kerajaan Demak pada saat itu. Sunan Ngudung wafat ketika memimpin pasukan Demak Bintoro berperang melawan Kerajaan Majapahit. Kemudian kedudukannya ini digantikan oleh Sunan Kudus sebagai panglima perang Kerajaan Demak dan Wali Songo. Ibunya bernama Syarifah Rohil binti Sunan Ampel. Ya, Syarifah Rohil ini adalah putri dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Jadi hubungan Sunan Kudus dengan Sunan Ampel adalah Sunan Ampel merupakan kakek dari Sunan Kudus. Kemudian sejak kecil beliau ini sudah berguru sendiri dengan ayahnya yaitu Sunan Ngudung. Menginjak remaja beliau berguru dengan Kiai Telingsing. Kiai Telingsing ini merupakan seorang ulama yang berasal dari Cina tetapi kemudian menetap di daerah Kudus. Kemudian juga ada Ki Ageng Ngerang, kemudian juga dengan kakeknya sendiri yaitu Sunan Ampel, dan berguru kepada ulama-ulama di Arab. Suatu ketika beliau sedang berada di Arab ya, di sana terjangkit suatu wabah penyakit yang sangat berbahaya ya. Jadi di Arab sana itu ada sebuah wabah penyakit yang hampir masyarakat di sana itu terkena semua. Penyakit tersebut dapat hilang berkat jasa Sunan Kudus. Oleh karena itu penguasa di sana bermaksud memberi hadiah kepada beliau, akan tetapi ditolak. Kemudian beliau hanya meminta sebuah batu dari Baitul Maqdis. Batu itu dibawa ke tanah Jawa dan dipasang di tempat pengimaman masjid yang dibangunnya ya. Kemudian daerah tempat tinggal Sunan Kudus ini kemudian diberi nama Kota Kudus itu ya. Masjid itu bernama Masjid Al-Aqsa ya, dikasih nama sesuai dengan masjid yang berada di Baitul Maqdis. Kemudian Sunan Kudus ini mendapat julukan Waliul Ilmi. Karena apa? Karena beliau ini memiliki dan menguasai banyak ilmu agama, diantaranya ilmu tauhid, kemudian usul, hadis, sastra mantek, dan ilmu fikih ya. Banyak ilmu yang dikuasai, kemudian juga karena kepandaiannya, karena keilmuannya, kealimannya beliau dijuluki Waliul Ilmi. Kemudian jabatan Sunan Kudus diantaranya itu pernah menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Dia menggantikan ayahnya Sunan Ngudung. Dan juga pernah menjadi penasehat bagi Arya Penangsang
di Jipang Panolan ketika Kesultanan Demak ini dipimpin oleh Sunan Pranowo. Kemudian menjadi hakim pengadilan bagi Kesultanan Demak. Jadi memang hubungan Sunan Kudus dengan Kesultanan Demak ini sangat dekat sekali pada waktu itu. Dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan bangsawan Jawa ya. Salah satu kaum bangsawan atau beberapa kaum bangsawan yang pernah menjadi muridnya diantaranya adalah Sunan Prawoto, yaitu Raja Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Kemudian ketika berdakwah beliau juga menggunakan media kesenian, mengarang cerita-cerita pendek yang berisi nilai ajaran Islam, kemudian menciptakan tembang-tembang yang disisipi dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu diantaranya Mas Kumambang dan Mijil. Kemudian metode dakwahnya itu bisa dimulai dengan membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah. Jadi dulu mayoritas masyarakat Kudus itu beragama Hindu dan Buddha, kemudian mereka mempunyai kepercayaan yang sangat kuat, mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang sangat kuat yang sulit untuk dirubah. Nah, dalam hal itu Sunan Kudus tidak mengekang ya, tetapi membiarkan dulu, kemudian merubahnya sedikit demi sedikit, tidak memaksakan kehendak dalam mendakwakan agama Islam. Kemudian Tutwuri Handayani, yang artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit ya, mempengaruhi sedikit demi sedikit, tidak memaksakan tadi ya. Kemudian Tutwuri Hanggaseni, mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam, mempengaruhi sedikit demi sedikit dan mencoba mengisi ajaran agama Islam. Kemudian menghindari konfrontasi secara keras di dalam menyiarkan agama Islam. Perbedaan yang sangat tajam hingga menimbulkan kericuhan, pertengkaran itu sangat dihindari oleh Sunan Kudus. Kemudian setelah masyarakat memiliki kesiapan, maka pada akhirnya boleh saja mengubah adat dengan prinsip syariat Islam. Jadi adat-adat ini selama memang tidak berlawanan dengan syariat Islam, ya tidak apa-apa ya. Jadi kesimpulannya beliau tidak menggunakan jalan kekerasan dalam menghadapi masyarakat Jawa pada saat itu, sedangkan adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah diubah maka segera dihilangkan, begitu ya. Tidak memaksakan, tetapi memantau dan mengubah sedikit demi sedikit adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sunan Kudus ini seorang wali yang mempunyai jiwa toleransi yang sangat tinggi ya. Buktinya apa? Buktinya Sunan Kudus ini sangat menghormati agama Hindu, dan untuk menarik masyarakat Kudus yang beragama Hindu pada saat itu, beliau memelihara hewan sapi di depan masjid ya. Hewan sapi sendiri ini merupakan hewan suci bagi agama Hindu.
Kenapa dianggap suci? Karena dianggap sebagai kendaraan Dewa Siwa. Dewa Siwa merupakan salah satu dewa yang ada di agama Hindu. Jadi ketika ada sapi di depan Masjid Sunan Kudus, ya, beliau kemudian datang ke Kudus, mula-mula untuk melihat sapi, kemudian masuk ke masjid hingga diberi ajaran oleh Sunan Kudus. Begitulah cara Sunan Kudus dalam berdakwah, ya. Kemudian Sunan Kudus juga melarang menyembelih sapi kepada masyarakat Kudus, tentu saja untuk menghormati ajaran agama Hindu, ya. Bayangkan saja kalau pada saat itu Sunan Kudus membolehkan menyembelih sapi, ya, mungkin masyarakat yang beragama Hindu itu akan menganggap Sunan Kudus ini sangat brutal, atau Sunan Kudus ini sangat brutal, atau agama Islam ini tidak baik, ya, karena menyembelih hewan suci. Prinsip Sunan Kudus seperti ini. Ada hewan lain yang bisa kita makan, kenapa harus sapi? Kenapa harus menyakiti hati orang-orang masyarakat Kudus yang beragama Hindu pada saat itu? Seperti itu. Kemudian beliau juga membuat padasan atau tempat wudhu, ya, di masjid dengan pancuran yang berjumlah 8 dan diberi arca. Arca itu seperti patung, gitu, ya. Diberi arca kepala kebu gumarang di atasnya. Kenapa kok seperti itu? Hal ini sesuai dengan ajaran agama Buddha, yaitu Asta Sanghika Marga, yang artinya jalan berlipat 8. Ajaran ini memang ajaran Buddha, tetapi ajaran ini itu ajaran bagus yang bisa diterapkan di dalam agama Islam. Jalan berlipat 8 itu adalah manusia harus memenuhi 8 hal, yaitu apa? Harus memiliki pengetahuan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, hidup dengan cara yang benar, bekerja dengan benar, beribadah dengan benar, menghayati agama dengan benar. Walaupun itu ajaran Buddha, tetapi jika diterapkan di dalam ajaran Islam, semua juga sama, ya. Bahwasanya dalam segala sesuatu itu kita memang benar-benar harus tahu kebenarannya, begitu, ya. Jadi untuk menarik simpati orang-orang yang beragama Buddha pada saat itu, masjidnya dikasih padasan dan diberi arca, ya. Jadi orang-orang yang beragama Buddha itu menjadi tertarik hingga masuk ke masjid, dan pada akhirnya nanti diberi ajaran Islam oleh Sunan Kudus. Begitulah cara-cara dakwah dari Sunan Kudus. Peninggalan Sunan Kudus, ya. Yang pertama ada Menara Kudus. Ini bentuknya menyerupai candi, ya. Kita bisa lihat nanti. Candi itu apa? Candi adalah tempat ibadah umat Hindu. Kenapa dibentuk seperti candi? Untuk menarik umat Hindu pada saat itu masuk ke masjid. Juga walaupun masjid itu bentuknya seperti candi, ya enggak apa-apa. Yang paling penting masjidnya bersih, suci, bisa dibuat untuk beribadah. Kemudian peninggalan yang lain yaitu Masjid Menara Kudus yang berada di dekat Menara Kudus, ya. Ini juga arsitekturnya sangat unik, yaitu bergaya campuran Hindu dan Islam. Seperti ini masjidnya, ya. Ini adalah menara
dan ini adalah masjidnya namanya adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian peninggalan yang selanjutnya adalah makam Sunan Kudus yang berada di belakang masjid. Ini ya makam beliau. Sekian materi dari Bu Heni ya. Silakan sekarang kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti bisa kalian jawab di classroom. Yang pertama, apa nama masjid peninggalan Sunan Kudus? Kemudian kenapa Sunan Kudus melarang menyembelih sapi kepada masyarakat Kudus? Ini jawab dengan singkat. Kemudian simpulkan secara singkat cara dakwah Sunan Kudus. Jadi tadi kan ada beberapa cara dakwahnya, itu disimpulkan secara singkat saja apa intinya. Dan sebutkan salah satu jabatan dari Sunan Kudus, dari beberapa jabatan Sunan Kudus. Kemudian apa yang bisa kita teladani dari sifat-sifat Sunan Kudus tadi ya. Itu. Sekian yang dapat Bu Heni sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.